wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pengurus Masjid Al-Mu'awanah yang saya hormati bil khusus Ainal Mahbub Ustaz Haji Ghazali Abdul Muthalib, para asatidz, bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Mu'awanah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang diselenggarakan pada tiap malam Selasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini selalu mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita lanjutkan pelajaran kita langsung Al-Qur'anul Karim. Kita langsung aja surah As-Saff nih. Kemarin tinggal berapa ayat itu ya. Langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul aliyyul azim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Telah bertasbih pada Allah ma fis samawat, segala sesuatu apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bertasbih pada Allah segala sesuatu yang ada di langit. Kalau dalam ilmu nahwu itu kalau man itu lil akil, kalau ma itu li ghairi akil, benda-benda segala semacam, bedanya gitu. Jadi dalam hal ini maksudnya yang bertasbih itu bukan kita manusia yang berakal, tapi segala benda-benda yang ada di langit maupun di bumi semua bertasbih. Satu contoh yang seperti saya udah jelaskan, saya ulang lagi barangkali. Rasulullah SAW pernah menaiki ataupun berkuda dengan seorang sahabat melintasi sebuah makbarah kubur. Kemudian beliau membelokkan kudanya ke arah makam. Nah, di sana ada 2 kubur yang akan didatangkan Rasul. Setelah beliau turun, beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau tancapkan pada salah satu kubur yang ada di situ. Nabi bilang, kubur ini ada yang sedang disiksa. Disiksa itu bukan karena dosa gede, bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil. Karena dia selalu setiap kali kencing, ya berseni itu dia nggak tiris, masih bisa dehem ya dikeluarin, tapi udah berhenti. Dengan sebab yang demikian dia mendapat siksa. Jadi karena itu saya mengambil pelepah yang masih basah ini, dengan pelepah yang masih basah ini ya dia bertasbih. Dengan tasbihnya mudah-mudahan diringankan siksanya dari kubur ini. Jadi dengan demikian dari pohon yang masih basah, pohon-pohon yang masih hidup itu bertasbih ya. Kalau kita pikir demikian, kalau sekarang ini barangkali setiap kali orang yang ziarah kubur itu kan selalu mengambil atau membeli bunga-bunga yang masih segar, yang baunya harum. Istinbatnya mungkin dari sini.
ya istimewa karena bunga yang masih segar itu adalah masih hidup, dengan pengertian masih bertasbih, dengan harapan dengan ya aur ya di atas kubur itu selama dia masih basah bertasbih sehingga bisa meringankan. Ini istinbatnya ya, barangkali gitu ya. Ya tentunya kan segala sesuatu yang dilakukan orang ada dasarnya kan. Tapi dengan adanya tadi cerita berarti kita memahami bahwa setiap kali orang yang datang dari arah kubur itu selalu membeli bunga yang masih segar. Ya sebaiknya sih memang kalau umpamanya ada kubur itu jangan sampai dimusnahkan pohonnya ya, kalau bisa pohon-pohon yang kecil-kecil dan sebagainya masih terus hidup, supaya pohon-pohon itu yang ada di atasnya itu selama di bertasbih juga akan meringankan beban orang yang ada. Nah, jadi ya. Pohon jarak biasanya. Pohon jarak. Pohon jarak biasa ditanemin. Ya pohon yang pantas aja lah, yang indah ya. Ya itu kan jadi ada satu cerita. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi banyak bijaksana. Kemudian ya selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna, mengapa kamu mengatakan, mengucapkan sesuatu ma la taf'alun, sesuatu yang kamu tidak kerjain. Ayat ini turun di mana? Di Mekah pada saat sudah diduduki ya, dikuasai oleh umat Islam. Mereka banyak mengatakan karena daerah Islam itu belum luas, hanya bagian kota-kota besar aja, tapi daerah-daerah belum kita kuasai. Mereka mengatakan kalau seandainya ada perintah perang berjihad, tentunya kita akan serentak yang menyambut dengan benar-benar kita laksanakan. Itu kemauan dari sebagian umat Islam yang ada di Mekah waktu itu. Kemudian ternyata benar datang perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik yang masih ada di sekitar Mekah dan daerah-daerah lain yang belum ya tunduk kepada Islam. Ternyata pada saat udah ada perintah, mereka malas-malas, bukan disambut dengan spontanitas serentak, enggak, yang ini itu banyak alasan dan sebagainya, sehingga kayak jadi kan ya, lambat. Tapi dia inginkan, tapi udah diperintah malah enggak spontanitas dan serentak untuk melaksanakannya, sehingga turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu ucapin, kamu katakan sesuatu yang enggak kamu kerjain. Nah ini jadi tentunya jangan kita cuma niat berbuat baik, niat terus-terusan enggak pernah dikerjain ya, tentunya jangan seperti itu. Kalau ini dapat teguran, kita pun pada saat kita laksanakan sesuatu yang baik untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, umat dan sebagainya, kalau memang kita udah ada niat ya langsung kita kerjain ya, jangan ditunda-tunda sehingga nanti akan mendapat teguran seperti yang ditegurnya orang Mekah itu ya. Nah selainnya karena mereka nggak respon dengan cepat, mengatakan sesuatu yang nggak cepat dikerjain, kaburo maktan. Kira-kira maktan itu mansubnya dengan apa tuh? Ini nahunya dikit. Maktan kok langsung fathah aja. Kaburo maktan. Rasanya belum ya. Kaburo maktan. Begini ya, ini ya menurut saya. Kalau fi'il itu, fi'il yang biasa pun, kalau kita pindah wawasan faula, misalnya fahima kan fahima paham. Kalau kita sengaja untuk niatin fahuma, itu lil mubalaghah, alangkah pahamnya, alangkah mengertinya. Nah kabura itu karena ada maksud alangkah apanya, alangkah besarnya gitu.
hanya maktan, jadi ada tamyiznya, ya, ada tamyiznya. Alangkah besarnya maktan, ya, dosa, ya, kebencian. Alangkah besarnya kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala, antakulu nama la taf'alun, sesuatu yang kamu katakan malah taf'alun yang enggak dikerjain. Jadi kalau cuma niat berbuat baik enggak dikerjain, cuma niatnya terus, apa gunanya gitu. Termasuk orang-orang Mekah yang waktu itu pengen untuk berjihad, untuk mengembangkan dan memperluas wilayah Islam, tapi ngomong doangan gitu. Ya, akhirnya ditegur Allah SWT. Dengan ayat ini tentunya mereka sangat untuk mengembangkan wilayah-wilayah Islam yang belum ditundukkan oleh agama kita, oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini bukan cuma teguran untuk mereka di Mekah waktu itu, tapi juga teguran buat kita semua. Marilah kalau kita sudah niat sesuatu yang baik itu, cuman jangan niat aja gitu, ya, langsung kita kerjain semampu kita, jangan sampai enggak sama sekali. Makanya kabur maktan, alangkah besarnya, ya, kebencian, dosa di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun, kamu katakan sesuatu yang kamu enggak kerjain. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, shaffan. Shaf berbaris-baris, ya, kalau kita sholat shaf baris-baris. Bun ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bunyanun, satu bangunan marsus yang direkat. Kalau kita ambil batu yang kita susun, kemudian kita kasih semen dan alat penguat lain, itu namanya, ya, diperkuat supaya bangunan itu nggak runtuh. Ya, kayak kita bangun masjid sekarang ini kan selain batu ada sarana yang lain membantunya, ada semen dan sebagainya, sehingga bisa tegak dengan kokoh yang kita lihat indah dan sebagainya. Nah, kita juga kalau kita ini mau perang waktu itu zaman Rasul, seakan-akan satu bangunan yang kokoh yang tidak bisa mudah untuk diruntuhkan, tidak bisa dibuyarin. Nah, ini bukan cuma itu aja. Seharusnya kita ini dalam hal yang menyangkut soal mencintai agama pun seharusnya kayak gitu, ya, kayak gitu. Tapi kenapa kita belum berhasil dalam hal ini demikian? Karena kita ini adalah umat yang mutaqatti'ah, bercablah. Padahal di dalam ayat Suratul Mu'minun, ya, yang saya ingat Suratul Mu'minun, di sana dikatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya umatmu itu, umat Nabi Muhammad, ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang bulat. Tapi nyatanya yang kelihatan, yang kita tergambar dalam mata kepala kita, yang kita lihat, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka berpecah belah, kotak itu putus-putus, berpecah belah, ya, berantakan. Qata'u amrahum bainahum zubura, urusan mereka itu zubura macam-macam, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap partai merasa diri sendiri yang benar. Kita diriin nih, gue yang paling benar, lu salah. Kayak lagi nih, lu yang salah. Itu kan kenyataannya gitu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti lihatin seratusnya. Hizbun itu kan bisa kelompok, golongan bisa far. Bima ladaihim, apa yang ada di kalangan umat itu farihun. Farihun itu kan girang. Kalau girang artinya merasa diri sendiri yang apa? Benar. Kalau kita berkelompok kan kita merasa kita benar, dia salah, begitu. Itu udah mau otomatis. Selama keadaan yang seperti itu kita nggak bisa berhasil.
Nah, kalau kita sekarang barangkali kita nggak berhasil apa yang menjadi niat dan cita-cita umat karena keadaan yang seperti tadi. Kullu yuzbin bima ladaihim farihun. Setiap partai, setiap kelompok golongan itu bima ladaihim farihun. Apa yang ada di kalangan mereka itu farihun merasa benar sendiri, merasa dirinya benar sendiri. Yang lain ini yang salah, ini salah. Akhirnya kita berantuan-turuan aja nggak. Jadi kalau kita mau berangkat jalan itu ngomong berantem lu kapan jalannya nggak sampai-sampai. Ini sih saya ingat aja deh Suratul Mukminun. Ya. Suratul Mukmin itu ya kalau cari-cari panjang nanti di rumah aja dah. Ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguh umatnya itu satu, umat Islam. Tapi kata kosoa kan motong, berarti cabelah. Kata amrahum urusan mereka itu yang gini nggak pernah sepakat. Kullu hizbin bima ladaihim, setiap partai, setiap kelompok golongan itu mereka merasa diri sendiri yang benar. Farihun. Ayat selanjutnya apa? Fadharhum fi ghamratihim. Tinggalkan mereka semua dalam kesesatan. Selama mereka dalam kondisi yang demikian, bakal apaan? Berisik aja berantem, bendi-bendi. Fi ghamrihim, di dalam kesesatan. Kamu harus tolong. Fadharhum fi ghamratihim. Hattahin, ya. Sehingga mereka bubar. Hina apanya? Ya, jadi kita sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini barangkali masih ada menyangkut hal-hal yang belum beres di antara kita sendiri. Ya, selama ini masih belum kita lihat penyakit kita masih gini, akhirnya kita berkelahi seteruan. Gitu. Nah, ini kabura maktan, alangkah besarnya kebencian. Allah benci. Andaqulu ma la taf'alun, kamu katakan sesuatu yang kamu tidak kerjain. Tadi ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu shaffan, berbaris-baris, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu bangunan yang direkat, yang dikasih semen dan sebagainya sehingga menjadi kuat kokoh sehingga bisa diruntuhkan. Nah kita bunyanun marsus dulu nggak pernah terjadi sekarang ini. Nah ini ya, wa il qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika itu zarfun ya, it ada zarfun lil istiqbal lil madi. Uzkur zarfun lima madha minaz zaman ya, takdiruhu uzkur ya. Ada uzkurnya, tapi uzkurnya nggak disebut. Ingatlah, jadi selalu kalau ada itu ingatlah qala Musa, Nabi Musa mengatakan li qaumihi pada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, lima tu'zunani, mengapa kamu mengganggu, menyakiti aku? Waqad ta'lamuna, sedangkan kamu tahu anni Rasulullah bikum ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah pada kamu. Kalau kamu aku ini sudah Rasul, kenapa masih bantah, masih menantang dan sebagainya, menghalangi segalanya? Kalau kamu yakin aku Rasul, ikutin aja, jangan macam-macam, seharusnya kayak gitu ya. Nah, disiplin dan sebagainya. Tapi kan nggak begitu, ini begini cerewet dan sebagainya, akhirnya karena bewel terus nggak sampai ya, bewel terus, akhirnya falam mazahu, tatkala mereka sudah melenceng, zahu, sudah menyimpang dari jalan yang diperintah Allah, nggak ikutin apa yang diperintah Allah, mereka malah justru melakukan sesuatu yang kebalikannya.
azaghallahu qulubahum. Allah pun akan melencengkan hati mereka sendiri. Karena kita sudah berbuat demikian, ya udah, ya kalau memang kau begitu ya terus begitu. Tapi kan nggak berhasil, nggak sampai tujuan. Kita belok sono, belok sini jalan, banyakkan beloknya dari. Akhirnya kita capek, belum sampai tujuan kita capek tengah jalan gitu. Ya, zaga disimpangin, disesetin. Ya, artinya mereka kita ini jadi berantakan, hancur. Ya. Nanti kita nggak beres. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah kaum yang fasik. Orang fasik fasik itu adalah orang yang beriman tapi yang dikerjain berbeda dengan yang diperintah, menyimpang dari ajaran yang benar. Fasik namanya. Ya. Dia tahu sholat wajib, puasa tahu wajib, dia ngaku dirinya muslim tapi nggak kerjain. Orang yang itu fasik, tahu dan sebagainya dan kewajiban yang harus dilaksanain tapi nggak dikerjain. Ya, ini orang fasik. Nah, kita umat Islam sebagian ada yang seperti itu, banyak itu ucapin, itu omongin dan sebagainya, tapi untuk pelaksanaannya enggak gitu. Ya, mudah-mudahan kita jangan ada orang fasik, enggak, insya Allah. Ini kan ceritanya kayak gitu. Kalau memang ada perasaan hati kita dan sebagainya dan lingkaran kita kayak gitu, ya coba kita berubah apa yang kita sudah jadi keyakinan dan sebagainya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa ilqala Isa bin Maryam. Ini cerita tentunya sejarah yang harus jadi pelajaran juga. Ya, jadi bukan umat yang sekarang aja, termasuk umat yang dulu pun melakukan hal yang sama kalau begitu. Ingatlah, udkur mana? Ingatlah. Irqala Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam, anak Isa, anak Maryam, bukan anak tuh. Yang disebut di sini jangan sampai wah Isa itu karena nggak ada bapaknya dia anggap apa? Nah, bukan, Ibnu Maryam, namun kekuasaan Allah. Kita arasaan an yakulahu kun fayakun, ya. Ada yang sebabnya, ada yang kejadian apa yang mau Allah kehendaki. Anak Maryam. Apa kata Nabi Isa bin Maryam? Ya Bani Israel, hai Bani Israel, kaum Bani Israel, ini Rasulullah, sungguhnya aku ini kan utusan Allah, ilaikum kadamu, musaddiqan, ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang ada di sisi aku dari kitab Taurat. Jadi kan kita kitabnya Taurat, ya. Kan Nabi itu punya kitab-kitab sendiri kan, ya. Kemudian di dalam kitab yang ada itu, dalam Taurat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam itu ada tercantum penjelasan yang di dalamnya bunyinya mubasysyiran birasulin, dengan kedatangan dan memberi berita gembira, mubasysyiran, menyampaikan berita gembira, birasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang sesudah aku nanti, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, ya. Ahmad itu yang Nabi Muhammad, Nabi itu Ahmad namanya banyak, salah satunya Ahmad dan Muhammad, artinya Nabi Muhammad juga ini. Artinya di dalam kitab mereka itu udah ada penjelasan bahwa nanti pada akhir zaman Nabi yang terakhir yang namanya Ahmad, Nabi Muhammad, tapi udah ada di dalam kitab mereka, ya, udah dikasih tahu. Tapi apakah sesudah disebutkan demikian diikutin enggak? Ya, kagak, ya. Ya, itu urusan mereka, tanggung jawabnya pada Allah SWT, nggak ikutin. Yang penting Nabi Isa sendiri udah mengatakan kayak gitu, ya. Mau ikut enggak, ya udah jelasin kayak gitu, ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Telah datang
tatkala datang kepada mereka bil bayinat dengan segala penjelasan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam udah ditunjukin. Nabi Isa itu bisa membuatin orang yang buta, orang sakit sopak namanya belang, dan sakit-sakit berat itu dengan diusap aja ya sembuh. Banyak mukjizat termasuk Nabi Isa itu bisa bangunin orang yang mati. Pernah ada umat yang tanya ya Isa, kalau engkau benar Nabi, bisakah engkau hidup pun untuk diperlihatkan bahwa orang yang mati itu bisa hidup? Bisa, Nabi Isa. Didatangin di hadapan satu kubur, Nabi bilang sebut orang itu yang ada dalam kubur tersebut ya. Kita namanya siapa kita tahu ya. Nabi bangunin, Nabi Isa bangun. Utuh. Tanya, kamu udah berapa lama ada di dalam kubur? 1000 tahun, bayangin 1000 tahun. 1000 tahun dia kok mati, tapi waktu dibangunin Nabi Isa dengan mukjizatnya, dia bangun dapat menjawab pertanyaan Nabi Isa. Ya banyak lagi yang bisa diobatin, disembuhkan oleh Nabi Isa. Tapi tanda-tanda kenabian ini justru malah tidak dipercayai, dinakil oleh kaumnya sendiri, dibantah dan tantang. Jadi dalam sejarah dunia setiap datang Nabi itu tidak selamanya mulus, banyakkan yang nantang daripada yang benarkan, sampai dari dulu sampai sekarang sampai akhir kiamat. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang membantah dan menolak, tapi kita adalah orang-orang yang membenarkan semua itu ya. Kalau ada sihirun mubin, ini sihir kali katanya, ada aja ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. Tidak ada wa man azlamu min iftara ini ya, tidak ada yang paling zalim. Man itu ya bermakna nafsi. Bukan siapakah yang lebih zalim, bukan. Wa man azlamu mimman iftara, tidak ada yang paling zalim mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, daripada orang yang membuat-buat kedustaan pada Allah, membuat kebohongan ya, membuat kebohongan. Wa huwa yud'a ilal Islam, dia diundang, diajak, dipanggil untuk masuk agama Islam ya. Sekarang ini kan udah dipanggil ya, semua lebih-lebih dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam atas perintah Allah SWT. Beliau sebagai rasulnya. Tapi tidak semua orang mau, tidak semua orang respon, mengikuti, mengiyakan. Bagi sebagian besarnya menolak bahkan menantangnya. Kalau memang orang itu demikian, membantah dan tidak mengikutinya, yaitu urusan mereka, tanggung jawab mereka nantinya di hadapan Allah SWT. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk hidayah kaum orang yang zalim. Orang zalim itu oleh orang yang sudah berbuat jahat sejahat-jahatnya, zalim, menganiaya ataupun menganiaya diri sendiri. Ya tentunya tidak kita itu dipanggil oleh Allah SWT dengan Nabi Muhammad, kita meyakini, dan kita sebagai pengikutnya, Islam adalah sebagai agama kita yang dipegangan dari mulai kita hidup sampai ke akhirat nanti, kita pegang teguh ya. Mereka itu berusaha gimana, apa sampai begitu aja ya, tapi mereka berusaha untuk memadamkan, untuk menghancurkan, melenyapkan, berusaha dengan musnahkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka mengingini untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah, artinya agama Allah, bi afwahihim, dengan mulut mereka sendiri. Ucapan-ucapan yang keluar dari mereka itu menghina, merendahkan dan sebagainya. Itu terlontar dan terdengar di mana-mana. Ya, di mana-mana di dunia itu pasti ada orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan segala usaha dan upaya supaya Islam itu bisa tertahan dalam perjalanan hidupnya.
ternyata tentunya mereka tidak mampu. Bagaimanapun usaha dan segala kemampuan yang ada pada mereka tidak akan mampu memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, yaitu agamanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir semua membencinya. Jadi kita berbesar hati, walaupun usaha orang lain dan sebagainya memusuhi, ya, menghalangi dan sebagainya, tetap Islam akan tetap berkembang di dunia ini dimanapun dia ada. Nah caranya kan di mana negeri pun, yang negara kafir pun, negara apapun, Islam masih tetap banyak. Saya ada teman duta besar RRT, dia RT saya, anak buah saya jadinya, ya, anak buah saya. Jadi kalau lagi kebetulan di rumah saya, dia datang ngobrol dulu. Dia sekarang ini udah nggak jadi duta besar lagi, ya. Dia ngomong, saya lama sekali jadi duta besar ya. Jadi alhamdulillah saya datang satu daerah kampung itu yang Islam itu utuh semuanya, nggak yang ganggu masjidnya dan sebagainya, aman dan sebagainya. Walaupun negaranya komunis, ini mereka aman. Satu daerah yang demikian. Saya kalau mau ke Mautlang ziarah tempat itu aja, sehingga hati saya jadi tenang. Saya nggak mau tanya di mana pun, saya nggak perlu juga, karena saya nggak lihat. Yang datang kan dia yang datang ke sana, dia yang ada di sana. Ya, di situ daerah wilayah yang walaupun negara komunis, tapi Islam itu terjamin, sehingga nggak ada gangguan apa-apa. Saya lupa nanya daerahnya apa, tapi dia bilang gitu. Ya. Jadi tetap walaupun dihalangi, ditantang dan sebagainya, Islam tetap berkembang di seluruh dunia, di manapun negara. Ya, kenapa? Karena di sini Allah udah janji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap, ya, menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, masyhurun orang kafir itu benci. Ya, yang penting kita punya kewajiban berjuang untuk mempertahankan dan melaksanakannya ajaran kita Islam ini dengan sepenuh hati. Ya, walaupun tantangan dan sebagainya, halangan, tidak masalah, karena kita hanya kewajiban, ya, melaksanakan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, Nabi besar Muhammad SAW, bil huda, dengan membawa petunjuk. Ya, salah satunya pedoman adalah Al-Quran yang sedang kita baca. Ya, kapan aja dan kita mau, kita pelajari, semuanya sudah ada di sini, ya. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Semakin tinggi kemampuan kita dan ilmu kita makin banyak, tentu rahasianya lebih banyak lagi yang kita dapat. Tapi kita sebatas yang barangkali gitu yang kita tahu, ya segini. Ya, insya Allah orang-orang yang punya teknologi tinggi dan sebagainya, nanti dia memahami lebih dalam lagi dari kita. Tergantung orangnya masing-masing. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang telah mengutus rasulnya, ya, Nabi besar Muhammad SAW, bil huda, dengan membawa petunjuk. Salah satunya ada Al-Quran sebagai kitab suci yang, ya, diwahyukan kepada walinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk menampakkan, yang mengatasinya, ya, mengunggulinya, 'alad dini kullih, atas agama semuanya. Di antara agama di dunia yang masih barangkali berkembang, tapi Islam adalah tetap agama yang paling tinggi, si Allah SWT, yang nantinya bisa menyelamatkan, ya, umatnya dari siksaan dan daripada hari kiamat yang nanti akan terjadi. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang musyrik, ya pasti, ya, yang Islam dimusuhi dan segala macam dengan upaya dan sebagainya, dengan usaha yang begitu, tapi tetap Islam akan terus berkembang di dunia walaupun dihalangi apapun juga, insya Allah Ta'ala. Bapak sekalian, ini memang mulai udah habis nih dulu sementara nih.
Kalau separuh lagi nanti sekali lagi. Ini udah sampai pos, cuman udah isya loh nih. Belum, belum. Tinggal berapa lagi? 6 menit. Ya kan kalau kita tambahin lagi nanti nggak sampai juga. Nah, jadi Pak sekalian ini kita membaca Al-Quran ini akan terasa di jiwa kita terisi, sehingga bisa menenangkan perasaan kita, hati kita, dan kesibukan dunia yang kayak gini. Al-Quran sebagai obat ya yang bisa menjernihkan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan apa yang sampaikan yang sederhana ini sebatas kemampuan saya. Mudah-mudahan ya kita mendapat petunjuk dari Al-Quran yang kita baca, dan tetap kita berada di dalam Islam sampai akhir hayat kita insyaallah ta'ala. Dan kita kalau meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak sekalian, sebelum kita tutup, tadi kan kita dengar di antara yang orang sehat siapa ya? Ustaz Aziz Terus? sama Bang Usuk. Aziz ya. Aziz pimpinan Masjid Al-Mu'awanah dalam keadaan kurang sehat, dan memang di mana-mana terjadi yang sedemikian, termasuk orang keluarga kita. Tapi bil khusus dengan pimpinan Masjid Al-Mu'awanah Al-Mukarram Haji Abdul Aziz Musahab, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan yang kita akan baca ini Allah SWT menyembuhkan penyakitnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat bergaul dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban beliau sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta kafi wa anta syafi wa anta mu'afi. Ismi mardona marada akhina wa mukarram sallallahu azim sahab syifaan ajilan la yughadiru saqaman bifadlika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma anta kafi wa anta syafi wa anta mu'afi. Ismi mardona marada akhina al-mahbub Ustaz Abdul Aziz Musahab syifaan ajilan la yughadiru saqaman bifadlika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma anta kafi wa anta syafi wa anta mu'afi. Ismi mardona siapa? Yang satu siapa? Omar Rada hina Yusuf syifaan ajilan la yughadiru saqaman bifadlika wa judika ya arhamar rahimin. Bifadlika Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.